warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Bu Yufi di sela-sela weekend ya sudah mau sharing ke kami di jurusan Teknologi Informasi. Baik, sebelum dimulai mungkin ada informasi yang ingin saya sampaikan untuk mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan on cam ya teman-teman. Diharapkan ya. Yang diwajibkan adalah 10 menit pertama dan 10 menit terakhir ya. Jadi kelas dibuka dan kelasnya ditutup. Jadi ini sudah masuk di 10 menit pertama. Jadi mohon teman-teman untuk bisa on cam dulu. Untuk apa? Untuk agar kita screenshot ya teman-teman. Kita screenshot setiap halamannya. Nanti kita unggah sebagai laporan di halaman website Praktisi Mengajar. Jadi di 10 menit pertama ya. Terus yang kedua, sambil menunggu teman-teman yang on cam, eh, saya perbaiki untuk presensi ya teman-teman. Jadi minggu yang lalu e-learning kita sempat di maintenance, jadi saya tidak bisa menambahkan presensi di sini. Jadi presensi minggu pertama kemarin mohon diulangi ya teman-teman. Di sini ada presensi minggu pertama yang Sabtu yang lalu ya teman-teman. Silakan diisi. Ini saya sudah set eh, periodenya jam 8 ya. Langsung minggu sampai jam 5 sore periodenya. Jadi saya ulangi kembali, karena Google Form kemarin tidak bisa diekspor dan tidak bisa dilaporkan ke website Praktisi Mengajar. Jadi dan saya baru bisa setting presensinya minggu ini. Jadi teman-teman mohon kesediaannya untuk mengisi presensi langsung 2 minggu ya teman-teman ya. Langsung 2 minggu. Di minggu pertama yang kemarin itu di minggu yang satu ini jam 1 sampai jam 3. Lalu lanjut teman-teman langsung saja presensi di jam 3 sampai jam 7. Nanti kami akan ekspor presensi dari teman-teman untuk kami laporkan pula di website Praktisi Mengajar dan sebagai kegiatan salah satu kegiatan MBKM kalian seperti itu. Itu saja mungkin informasinya. Oke, untuk halaman pertama sudah on cam. Mohon izin saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua ini juga sudah on cam. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga juga sudah on cam. 1, 2, 3 ya. Halaman keempat masih kosong. Tidak apa-apa. Kelihatan namanya saja. 1, 2, 3. Ya. Halaman kelima kosong juga. Tidak apa-apa. 1, 2. Oke, sudah saya record, sudah saya screenshot. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan belajar apa Bu Yufi? Mohon izin untuk siang hari ini mungkin kita sama-sama akan belajar terkait assurance pada kelas security target dan juga development. Itu. Oke, baik. Sepertinya materinya menarik. Baik, kepada Bu Yufi kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Siap. Terima kasih Bapak Anggat atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini perkenankan saya untuk share screen. Untuk siang hari ini kita sama-sama akan belajar, bukan sama-sama belajar, mungkin sama-sama sharing terkait pengelolaan pengujian perangkat lunak berdasarkan Common Evaluation Methodology pada EL2, khususnya untuk kelas ASE dan ADV. Adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu terkait ruang lingkup evaluasi pada EL2, lalu kriteria pengujian dan penentuan hasil pengujian, assurance security target, dan assurance development. Nah, di sini ada sebenarnya hanya pengantar saja mungkin ya untuk model umum evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu
Bertujuan untuk apa sih? Untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kecukupan tindakan penanggulangan dengan menganalisis pada dokumen security target. Lalu juga memastikan ketepatan TOE dengan cara memeriksa keamanan fisik pada development environment, lalu memeriksa berbagai representasi desain TOE, serta spesifikasi pengujian TOE. Dan yang ketiga, ketepatan lingkungan operasional. Nah, di sini lingkungan operasional itu tidak dilakukan evaluasi, namun diasumsikan pengimplementasian untuk lingkungan operasional itu tepat serta memenuhi tujuan keamanan. Sebenarnya hal-hal ini dilakukan untuk apa? Yang pastinya adalah untuk melindungi aset yang kita miliki. Nah, di sini saya akan menampilkan ruang lingkup untuk evaluasi pada EL2. Kemarin kita sempat belajar ada 7 tingkatan EL1 sampai dengan EL7, di mana EL1 itu EL yang paling rendah dan kurang memperhatikan keamanan, EL2 itu tingkatan paling rendah hingga sedang, dan sampai EL7 itu untuk yang memiliki risiko tinggi, seperti itu. Nah, pada ruang lingkup EL2 ini ada 6 assurance class, yaitu kelas ASE, ADV, AGD, ALC, ATE, dan AVA. Di setiap kelas ini ada dokumen-dokumen yang perlu dievaluasi. Yang pertama, untuk di kelas ASE sendiri, ASE itu singkatan dari Assurance Security Target, adalah Security Target Documentation. Nah, Security Target Documentation ini pada pertemuan kemarin kita sama-sama belajar bahwa itu merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada inputan dokumennya, merupakan dokumentasi desain dan arsitektur. Lalu di kelas selanjutnya adalah guidance dokumen, dengan inputan dokumen yang dievaluasi adalah guidance documentation. Lalu di assurance class berikutnya yaitu life cycle. Inputan dokumennya berupa documentation life cycle, dan di kelas ATE atau testing assurance ini inputan dokumennya berupa testing documentation. Nah, untuk kelas AVA ini cenderung tidak ada dokumen yang kita cek, tapi nanti jika developer memberikan hasil vulnerability, penilaian kerentanannya dia, itu kita bisa gunakan sebagai inputan. Namun itu tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi persyaratan untuk mengajukan evaluasi. Nah, di setiap assurance class ini terdapat assurance komponen yang nanti akan kita uji. Nah, berdasarkan EL2, berdasarkan tabel yang kemarin, matriks yang kemarin, itu sudah dikelompokkan bahwa untuk di kelas assurance class, dan itu ada 7 assurance komponen, yaitu ASEINT yang menjelaskan tentang ST Introduction, CCL Conformance Claim, ECD itu Extended Component Definition, OBJ Security Objective, SPD Security Problem Definition, REQ Derived Security Requirement, dan TSS TOI Summary Specification. Begitu juga dengan kelas ADV-nya, ada 3 komponen, ADV ARC1 terkait Security Architecture Description, FSP2 Security Enforcing Functional Specification, dan ADV TDS1 terkait dengan Basic Design. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita insya Allah akan sama-sama sharing terkait guidance documentation, life cycle, testing, dan vulnerability assessment. Namun untuk pertemuan pada hari ini, kita akan sama-sama sharing terkait 2 asuran kelas ini, yaitu ASE dan ADV. Nah, di sini untuk pengujian dan kriteria pengujian dan penentuan hasil pengujian, kemarin saya menyebutkan ada 2 dokumen, yaitu dokumen CC dan juga dokumen Common Evaluation Methodology. Nah, di dokumen CC itu cenderung penyebutannya adalah ada assurance class, assurance component, evaluator action element, developer action element, dan content presentation of evidence element. Sedangkan di Common Evaluation Methodology sebenarnya isinya hampir sama, hanya saja untuk penyebutannya untuk yang assurance class itu
penyebutannya adalah activity, lalu untuk assurance component itu sub-activity, evaluator action element itu sebagai action, dan developer action element serta presentation of evidence element itu didetailkan dalam work unit. Nah, nanti pada saat kita melakukan pengujian berdasarkan CEM, kita akan melakukan pengujian untuk setiap work unit yang ada di setiap assurance class atau di setiap activity ini. Nah, di sini pada saat kita melakukan evaluasi itu ada tingkatan upaya evaluasi yang berbeda di setiap work unit. Jadi setiap work unit itu ada pernyataan evaluator shall check atau evaluator shall assignment. Nah, untuk yang cek ini kita tidak perlu hasil keputusan jika persyaratannya cek itu kita hanya cukup perbandingan sederhana saja, misalkan memeriksa apa ada atau tidak dan sesuai atau tidak. Jadi di sini tidak membutuhkan keahlian evaluator serta tidak ada analisis yang lebih dalam, hanya mengecek ada atau tidak, sesuai atau tidak. Sedangkan yang satunya yaitu untuk menghasilkan putusan melalui analisis menggunakan keahlian evaluator. Di sini pernyataan yang menggunakan kata kerja ini itu mengidentifikasi apa yang dianalisis dan sifat-sifat yang dianalisis. Jadi nanti pada saat di lembar kerja pengujian, hasil pengujiannya itu cenderung dijelaskan, misalkan keterkaitannya, apa yang sifat-sifatnya bagaimana, kecenderungannya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk keputusan evaluasi pada setiap work unit ini hanya ada 3, yaitu pass, fail, atau inkonklusif. Jadi tidak ada opsi untuk yang lainnya, hanya pass, fail, atau inkonklusif seperti itu. Nah, di sini tadi strukturnya adalah kita ada work unit itu biasanya ada di dalam evaluator action element. Maaf. Yang mana setiap assurance komponen itu terdapat beberapa evaluator action element. Nah, jika kita melakukan pengujian pada work unit A atau evaluator action element A, itu fail. Terus yang kedua, inkonklusif. Dan yang ketiga adalah pass, misalkan seperti itu. Nah, maka hasil pengujian pada assurance komponen tersebut adalah fail, walaupun ada yang pass, tapi semuanya dianggap fail pada komponen yang sama, seperti itu. Terus, maka untuk assurance class-nya apa? Assurance class-nya adalah fail, walaupun ada salah satu evaluator action element yang hasilnya adalah pass. Nah, berikut adalah sedikit contohnya. Misalkan kita melakukan pengujian pada kelas ASE, terutama di ASE INT 1. Nah, di sini kita ada 11 work unit. Di setiap work unit, misalkan di komponen 1C dengan work unit 1 strip 1 pass. Maka hasilnya adalah pass untuk komponen ini. Namun berbeda jika di sini ada ASE INT 1 strip 3 pass, terus dan ASE INT 1 strip 4 fail. Nah, maka hasil dari assurance komponen pada ASE INT 13C adalah fail, walaupun ada satu yang pas, tapi ada salah satu yang fail, maka dia akan fail. Nah, setelah itu, maka apa hasil pengujian pada assurance class ASE atau ASE INT 1? Nah, di sini ada pass, fail, pass. Berarti karena ada satu saja yang fail, maka hasilnya adalah fail. Itu. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan terkait assurance security target. Kemarin kita sama-sama mempelajari ada definisi terkait security target berdasarkan Perban 15. Sebenarnya apa sih security target itu? Security target merupakan dokumen persyaratan fungsi keamanan yang terdapat pada TOE sesuai dengan tingkat jaminan keamanan yang ingin dicapai dalam sertifikasi TOE yang ditentukan. Nah, di dalam dokumen security target ini ada beberapa hal yang harus termuat dalam dokumen tersebut dan nantinya akan kita evaluasi seperti itu. Yang pertama, bagian pertama adalah SD integration.
Di sini nanti kita akan mengujinya pada family komponennya ASEINT. Pada STI Introduction ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait TOE, mencakup TOE Reference, TOE Overview, TOE Description, dan deskripsi ketiganya itu konsisten satu sama lain. Di sini ada 8 komponen sebagai berikut. Yang pertama untuk ASEINT 11C, ST Introduction harus berisi ST Reference, TOE Overview, dan TOE Description. Mungkin untuk mempermudahnya, saya langsung memberikan salah satu contoh dokumen ST-nya ya. Nah, ini ada salah satu dokumen ST yang saya download dari Kemen Kriteria Portal, di mana untuk produk ini telah tersertifikasi EAL 2 dan sudah dipublish. Jadi saya menggunakan contoh dokumen yang sudah dipublish dan dapat dibuka untuk umum seperti itu. Nah, kita kan tadi coba melakukan pengujian pada kelas ST Introduction atau ASE INT 1. Nah, di sini ada ASE INT 11C, ST Introduction shall contain bla 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 dan sebagainya. Nah, di sini ini yang disebut dengan work unit, yaitu ASE INT 11, di mana evaluator harus mencek ST Introduction berisi ST Reference, TOE Reference, TOE Overview, dan TOE Description. Nah, karena kita di sini hanya cek, jadi kita hanya memastikan saja ada atau tidak ST Reference, TOE Overview, dan TOE Description. Jadi kita lihat, nah di sini ada Security Target Introduction. Kita lihat di sini ada ST Reference. Oh, ST Reference-nya itu berisikan apa? Nanti teman-teman apabila ingin membuat dokumentasi terkait ST juga bisa merujuk, bisa dijadikan contoh lah ini gitu. Di dalam security target itu ternyata berisi judulnya, versi, dan tanggal rilis dari dokumen security target itu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui informasi bahwa security targetnya adalah UTEC 256 SKI token versi 256 dan UTEC 256 SKI Cyber System versi 9.78 with 504 with secret key infrastructure security target versi 1.0 yang mana tanggal rilisnya adalah 27 November 2021. Nah, berarti karena ini cek berarti pada dokumen security target untuk produk X ini telah memiliki ST reference dengan identitas sebagai berikut. Seperti itu nanti hasil evaluasinya. Lalu kita cek lagi TOE reference. TOE reference-nya ini berisi nama TOE dan versinya. Di sini ada TOE name-nya UTEC 256 SKI token versi 2.5. Lalu di sini juga developernya menjelaskan TOE initial, TOE name dan version, TOE initialnya apa. Karena ini kan tadi ada dua TOE ya. UTEC token versi 256 dan UTEC SKI Cyber System yang ini dengan secret key infrastructure. Nah, selanjutnya kita cek juga TOE overview. TOE overview-nya ada atau tidak? Ternyata di sini menjelaskannya sebagai produk overview. Pada dokumen ST telah menjelaskan produk overview-nya si TOE ini. Mungkin kita bisa memberikan penjelasan sedikit tentang overview dari TOE ini serta TOE description-nya. TOE description-nya ada di mana gitu. Nanti kita berikan penjelasan di sini. TOE description ada physical dan logical component yang include in the evaluation. Nah, nanti kita bisa memberikan sedikit penjelasan karena kita di sini hanya melakukan cek. Nah, terus selanjutnya contohnya ini. Evaluator shall examine ST reference to difference that it uniquely identify the ST. Nah, kita harus mengidentifikasi bahwa kita harus menguji bahwa ST reference-nya itu diidentifikasi secara unik gitu. Nah, kita kembali lagi ke atas.
apakah dia diidentifikasi secara unik? Oh, ternyata iya. Kenapa diidentifikasi secara unik? Karena dia memberikan versi sampai dengan tanggal rilisnya dia kapan, seperti itu. Terus apabila memungkinkan, teman-teman dapat mengeceknya juga dengan TOE-nya. Jadi tidak hanya kalau untuk di ST mungkin konsistensi saja di bagian-bagian berikutnya. Tapi kalau misalkan yang untuk INT 1-3 ini, untuk TOE referensi, maka bisa melihat juga, mengecek juga konsistensi TOE-nya yang tertulis di dokumen security target dan juga di identitas TOE yang biasanya kita bisa melihat identitas TOE dari properties dan lain sebagainya, seperti itu. Kurang lebih untuk di ASE introduction seperti itu. Lalu di sini di bagian ASE introduction ini harus mengidentifikasi hardware, software, firmware, non-TOE yang diperlukan oleh TOE, lalu mendeskripsikan physical scope dan juga logical scope. Nah, untuk logical scope ini cenderung kaitannya nanti pada fungsi keamanan yang diterapkan pada TOE tersebut. Untuk yang selanjutnya, jadi security target ini harus memberikan informasi terkait conformance claim, dan nanti evaluator juga harus menguji kesesuaian conformance claim-nya ini. Sebenarnya conformance claim ini bertujuan untuk menentukan keabsahan klaim kesesuaian dan menetapkan bagaimana ST melakukan kesesuaian terhadap PP, kesesuaian terhadap sisi part 2, part 3, baik yang extended ataupun yang tidak, dan alasan yang mendukung klaim kesesuaian terhadap PP yang diklaim. Nah, kita lihat contohnya di sini untuk klaim kesesuaian. Nah, dokumen ST itu harus pasti memiliki informasi terkait conformance claim. Di sini dia menyatakan bahwa conformance dengan sisi versi 3.1 bagian 2, terus bagian 3, terus package-nya, conformance package-nya dengan EL2, terus apakah dia conformance terhadap protection profile? Tidak ada, seperti itu. Nah, jika tidak ada conformance claim terhadap PP, maka nanti di pengujiannya bisa kita tuliskan sebagai not applicable dan dianggapnya sebagai pass. Ini contohnya, untuk contoh work unitnya, evaluator shall check that conformance claim contain a CC conformance claim that identify the version of CC to which the ST and TOE claim conformance. Nah, di sini kita mengecek, lalu nanti kita akan menjawab setiap pertanyaan persyaratan dari work unit ini. Kita tentukan jika sesuai pas, jika tidak sesuai maka fail, seperti itu. Nah, apabila di sini yang CCL 16 conformance claim dengan PP, kalau misalkan tidak ada maka dianggap itu terpenuhi atau dianggap lulus, dianggap pas. Lalu selanjutnya dokumen ST itu harus berisi security problem definition. Nanti kita akan melakukan pengujian pada kelas ASE SPD. Sebenarnya kelas ini bertujuan untuk mendefinisikan masalah keamanan yang harus ditangani oleh TOE dan lingkungan operasional TOE. Pada bagian ini, dokumen ST itu akan menjelaskan ancaman dan keterkaitan dengan agen, aset, dan tindakan yang merugikan, serta menjelaskan kebijakan keamanan organisasi, menjelaskan asumsi pada lingkungan operasional. Dan pada security problem definition ini setidaknya terdapat satu kebijakan keamanan organisasi atau ancaman. Nah, jadi di dalam dokumen security target yang untuk bagian security problem definition itu ada 3 ini yang akan kita bahas untuk menentukan tujuan keamanan. Apa saja itu, yaitu ancaman,
kebijakan keamanan organisasi dan asumsi. Jadi akan dilakukan identifikasi terhadap tindakan merugikan yang dilakukan oleh trade agent terhadap aset. Aset di sini adalah aset yang dimiliki oleh TOE. Nah, ancaman ini, jadi TOE kita itu ancaman yang dituliskan dalam ST ini adalah ancaman yang dapat diatasi oleh TOE, lingkungan ataupun lingkungan operasional atau kombinasi antara lingkungan operasional dan TOE kita. Sedangkan kebijakan keamanan organisasi itu merupakan seperangkat aturan atau prosedur yang diberlakukan oleh suatu organisasi pada operasional untuk melindungi data sensitif. Jadi, jika didukung oleh kebijakan organisasi untuk mendukung keamanan terhadap implementasi TOE kita, serta asumsi. Asumsi itu cenderung untuk mengasumsikan lingkungan operasional untuk menyediakan fungsional keamanan. Jadi diasumsikan TOE kita dioperasionalkan oleh pihak yang bertanggung jawab, terus dapat mengoperasionalkan TOE seperti itu. Lalu misalkan diasumsikan lingkungan fisiknya untuk mengimplementasikan TOE kita, untuk mengaplikasikan TOE kita itu telah lingkungan fisiknya memadai seperti itu. Untuk contohnya, nah di sini di bagian TOE Security Problem Definition asumsinya ada dua, yaitu asumsi user dan asumsi idle. Nah, untuk di contohnya usernya user yang terpercaya. Lalu untuk yang idle-nya TOE environment harus dilindungi selama idle seperti itu. Lalu untuk ancamannya di sini pada security target ini mengidentifikasi ada 3 ancaman, yaitu data yang mana an authorized person may successfully access the user protected data. Lalu audit unauthorized person or authorized user may intentional or unintentionally perform malicious action malicious action such as username or password lalu brute force attack, lalu session hijack seperti itu. Nah, apakah ada kebijakan keamanan organisasinya? Ternyata di sini ada payroll yang mana hanya authorized user yang memiliki akses terhadap TOE dan juga lingkungan TOE seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah security objective. Jadi dokumen ST ini harus memiliki security objective. Security objective ini bertujuan untuk menentukan apakah tujuan keamanan secara memadai dan lengkap untuk menjawab definisi masalah keamanan dan permasalahan keamanan TOE dan lingkungan operasionalnya. Itu didefinisikan dengan jelas. Jadi apa saja sih yang ada di dalam security objective ini? Penjelasan terkait tujuan keamanan, terus menelusuri atau mengecek kembali bahwa tujuan keamanan terhadap dia sudah menjawab seluruh definisi permasalahan keamanan. Terus menunjukkan bahwa semua ancaman dapat diatasi, menunjukkan bahwa semua kebijakan keamanan organisasi terpenuhi, lalu menunjukkan bahwa semua asumsi didukung dan diterapkan oleh tujuan keamanan lingkungan operasional. Nah, untuk gambarannya tadi kan kita ada bagian security problem definition, ada ancaman, kebijakan keamanan organisasi, dan asumsi. Nah, security objective ini ada dua, yaitu security objective untuk TOE dan IT environment-nya. Nah, untuk TOE ini dia cenderung untuk menjawab security problem definition yang berasal dari ancaman dan kebijakan keamanan organisasi. Sedangkan IT environment ini, security objective untuk IT environment ini dapat menjawab ancaman, kebijakan keamanan organisasi, dan asumsi. Yang mana security objective untuk TOE ini nantinya akan menjadi dasar kita untuk menentukan security functional requirement atau SFR. Nah, untuk contohnya di sini, nah ini ada dua, security objective untuk TOE dan security objective untuk operational environment. Di mana ada dua security objective untuk TOE, yaitu OData. Di sini, TOE shall ensure that only authorized person can access the user protected data, dan OAudit.
TOA shall record security event generated by TOA and prevent the system lock from being tampered. Kita coba lihat di dokumen CEM-nya, yaitu di kelas ASE OBJ. Nah, di kelas ASE OBJ ini, dia meminta evaluator seharusnya mengecek pernyataan security objective, mendefinisikan security objective for operational environment. Untuk yang OBJ 1, di sini ada tidak? Oh, dia ada dua, yaitu OA user dan OA idle, seperti itu. ASE OBJ 21, dia minta kita mengecek untuk memastikan bahwa ada security objective yang mendefinisikan security objective untuk TOA dan juga operational environment. Nah, di sini ada karena kita L2, jadi kita menggunakan ASE OBJ titik 2 seperti itu, sesuai dengan ruang lingkup evaluasi pada L2 yang pada slide awal tadi. Nah, selanjutnya apa? Di sini selanjutnya evaluator harus mengecek apakah security objective rationally trace all security objective for the TOA back to threat counter by objective. Nah, di sini biasanya pasti kita akan ada security objective rationally, di mana untuk memastikan bahwa security objective untuk TOA dan lingkungan operasionalnya itu sudah memenuhi atau menjawab seluruh security problem definition yang kita definisikan tadi. Tadi kan ada 3 ancaman, terus ada 2 asumsi, dan juga ada kebijakan keamanan organisasi. Nah, ini kita jawab apakah security objective ini dapat menjawab memiliki keterkaitan dengan SPD-nya atau tidak, seperti itu. Nah, ini biasanya disampaikan dalam security objective rationale mapping. Seperti itu. Lalu selanjutnya di dalam dokumen security target itu juga terdapat penjelasan atau informasi terkait extended component. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat extended component telah didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu, dan apakah komponen tersebut memang benar-benar tidak terpenuhi jika menggunakan sisi part 2 dan part T. Nah, untuk sisi bagian 2 ini kan terkait dengan SFR, untuk bagian 3 ini terkait dengan SAR. Jadi kita akan mengecek itu. Contohnya di sini, nah di sini ternyata dia memberikan penjelasan tidak ada tambahan XFR dan juga tidak ada tambahan SAR. Nah, jika seperti ini, maka untuk pengujian pada kelas FASEECD itu kita anggap sebagai pas karena dia not applicable, seperti itu. Namun jika ada, maka dia mungkin akan menjelaskan bahwa misalkan ada tambahan pada FIA pada kelas FIA nanti akan ada FIA extended berapa, seperti itu. Terus dia gunanya untuk apa mungkin akan dijelaskan pada bagian ini. Tapi jika tidak ada, langsung saja dapat diteruskan seperti tadi. Lalu selanjutnya pada dokumen ST itu harus memuat informasi terkait security requirement. Nah, kita mengujinya pada assurance ASE REQ. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah SFR dan SAR yang kita gunakan itu jelas, tidak ambigu, dan terdefinisi dengan baik, dan apakah konsisten dan memenuhi tujuan keamanan TOE. Jadi setelah kita menentukan tujuan keamanan, maka kita akan menentukan SFR yang akan kita gunakan. Nah, tujuan keamanan untuk TOE inilah yang akan kita gunakan untuk menurunkan SFR. Sedangkan untuk tujuan keamanan dari lingkungan operasional itu kita tidak menurunkan karena kita asumsikan diasumsikan sudah terpenuhi dari asumsi pada security problem definition. Nah, di sini ada beberapa operasional yang nantinya akan digunakan dalam penulisan SFR. Operasi-operasi itu dari assignment, selection, refinement, dan iteration.
Nah, ini contoh-contoh penulisannya. Jadi apabila ada assignment, maka dituliskan dengan bold, tegak. Apabila selection, bold dengan italic. Terus refinement, apabila ada tambahan, kita tambahkan dengan huruf tebal. Tapi kalau misalkan menurut kita itu tidak sesuai, maka di coret saja seperti itu. Lalu kalau untuk iterationnya nanti bisa ditulis seperti ini, atau misalkan FCS COP 1A, FCS COP 1B sebagai tanda bahwa sebelumnya sudah ada namun kita gunakan kembali seperti itu. Nah, di sini berdasarkan security objektifnya tadi, dokumen SD ini mengidentifikasi beberapa SFR yang dapat yang dapat memenuhi tujuan keamanan untuk TOE, diantaranya yaitu kelas FDP pada family ACC1, lalu FDP ACF1 yang terkait dengan subset access control, security attribute based access control seperti itu, lalu kelas FIA terkait identification and authentication, kelas FCS terkait kriptografi, dan kelas FAU. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan security objektif untuk TOE-nya, ini kan memastikan bahwa hanya person yang authorized yang dapat mengakses user protected data dan serta merekod setiap event yang ada yang dilakukan pada TOE tersebut. Maka di sini memang SFR yang berkaitan adalah itu yang untuk yang tadi yang pertama ada FIA, terus untuk memastikannya dengan memanfaatkan kriptografi. Nah, terus untuk auditnya tadi juga di sini ada fungsi keamanan security audit. Itu. Nah, ini ada penjelasan ini selanjutnya berisi penjelasannya untuk teman-teman nanti bisa melihat pada sisi part 2 untuk SFR-nya ini. Dia ada hierarki, dependensi, lalu persyaratannya seperti apa. Nanti dapat merujuk pada dokumen tersebut. Lalu selanjutnya ada TOE Summary Specification. Nah, kita nanti akan melakukan pengujian pada kelas ASE/TSS. Sebenarnya di bagian ini bertujuan untuk menentukan apakah spesifikasi ringkasan TOE mencukup seluruh SFR dan apakah spesifikasi ringkasan TOE konsisten dengan deskripsi narasi TOE lainnya. Di sini jadi di bagian akhir itu pasti akan ada seperti rangkuman dari keseluruhannya. Sebenarnya si TOE ini memiliki functional requirement apa dan bagaimana dia memenuhinya dan dia relevan dengan SFR apa saja. Nah, kita nanti akan memeriksa pertama kalau misalkan instruksinya hanya cek, berarti kita memastikan ada berapa SFR yang digunakan. Nah, tapi kalau misalkan instruksinya adalah examine, maka di sini nanti kita akan menganalisis apakah dia konsisten, apakah dia benar-benar memenuhi security objektif itu dengan SFR ini. Nanti itu ada kita menganalisis dari bagian ini seperti itu. Nah, untuk yang di bagian ASE requirement tadi, kita juga perlu menuliskan SAR yang kita klaim, karena kita klaimnya adalah ruang lingkup untuk EL2 yang tadi sesuai bagian dari conformance claim-nya, maka kita menuliskan ruang lingkup untuk EL2 saja. Maaf. Nah, ini ruang lingkup untuk EL2 saja. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mengklaimnya untuk ruang lingkup EL3 ke atas, maka nanti dapat disesuaikan sesuai dengan sisi bagian 3. Nanti di situ sudah ada tabelnya untuk EL1 sampai dengan EL7. Nah, namun jika tadi kita menggunakan extended component, misalkan extendednya pada SAR-nya, misalkan di sini seharusnya untuk ATE-nya ATE
Fund 1, tapi yang kita gunakan adalah ATE Fund 2. Kan ATE Fund 2 itu bukan untuk EL2. Nah, itu maka kita bisa menuliskannya juga di sini Extended ATE Fund 2 seperti itu. Baik, kurang lebih itu yang harus ada dalam dokumen security target dan bagaimana kita mengevaluasinya. Mungkin dari penyampaian untuk awal sampai saat ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Jika belum ada, maka kita akan melanjutkan pada kelas yang selanjutnya, yaitu Assurance Development. Nah, untuk kelas Assurance Development ini, inputannya adalah dokumen desain dan arsitektur, yaitu dokumentasi spesifikasi fungsional yang menjelaskan interface TOE dan deskripsi desain TOE. Nah, deskripsi desain TOE itu mencakup arsitektur TOE dan cara kerjanya untuk menjalankan fungsi yang terkait dengan SFR yang diklaim. Sebenarnya untuk di dokumen ini itu berkaitan erat dengan dokumen ST tadi. Karena kan, nah di sini kita bisa lihat di dokumen ST ada security problem definition, security objective, serta SFR. Nah, pada kelas ADV ini nanti akan ada security policy model, ada functional specification, design, implementation, representation. Nah, nanti dari kelas ADV ini maka kan akan menjadi sebuah TOE. Nah, kita akan mengevaluasi TOE-nya itu pada kelas ATE dan ALPHA. Seperti itu. Nah, di sini mungkin ada beberapa istilah yang mungkin biar kita sama-sama paham di awal, yaitu istilah-istilah ini yang akan sering digunakan nanti pada kelas ADV, yaitu terkait SFR enforcing, SFR supporting, SFR non-interfering, dan non-TSF. SFR ini kan seperti kita ketahui sebelumnya, SFR merupakan singkatan dari Security Functional Requirement. Ada 11 kelas seperti itu. Nah, SFR enforcing itu merupakan bagian dari produk yang secara langsung menerapkan fungsi keamanan, yaitu memiliki SFR FIA UID 1, berarti dia merupakan SFR enforcing seperti itu. Lalu juga ada SFR supporting, yaitu bagian dari produk yang tidak menerapkan fungsi keamanan tetapi digunakan oleh fungsi keamanan atau digunakan oleh SFR enforcing untuk mendukung SFR enforcing. Lalu juga ada SFR non-interfering, yaitu bagian dari produk yang tidak menerapkan fungsi keamanan namun berada dalam batas TOE dan oleh karena itu tidak dapat mempengaruhi perilaku fungsi keamanan. Dan oleh karena itu dapat mempengaruhi perilaku fungsi keamanan. Dan yang keempat adalah non-TSF. TSF itu merupakan TOE security function. Nah, bagian produk ini yang disebut dengan non-TSF itu merupakan bagian produk yang tidak menerapkan fungsi keamanan dan berada di luar batas TOE. Jadi memang sudah bukan bagian dari TOE yang kita evaluasi. Nah, di assurance development ini ada beberapa bagian yang harus tercakup dan yang harus kita uji. Yang pertama yaitu security architecture. Kita mengujinya pada assurance family ADV ARC. Sebenarnya pada bagian ini bertujuan untuk menentukan apakah TOE disusun sedemikian sehingga tidak dapat dilakukan tampering dan bypass, dan apakah TOE menyediakan domain keamanan. Nah, pada bagian ini itu akan menjelaskan konsistensi arsitektur terhadap desain SFR enforcing. Lalu menjelaskan bagaimana proses inisialisasi TSF yang aman, menjelaskan bagaimana TOE melindungi diri dari gangguan melalui domain keamanan. Nah, di sini misalkan pada kasus yang tadi ada, pada contoh TOE yang tadi adalah, kan tadi contoh TOE-nya merupakan file encryption ya. Nah, ada pengaturan terkait pengguna, ada admin dan juga ada klien seperti itu. Lalu pada domain
implementasinya, apakah ada pengaturan untuk keamanan domain di domain implementasinya itu, apakah ada beberapa tingkat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana pencegahan bypass terhadap enforcing. Nah, di sini memberikan penjelasan bagaimana agar SFR enforcing kita itu tidak di bypass oleh attacker seperti itu. Nanti mekanismenya entah itu kita membuat strict coding atau bagaimana gitu, itu perlu dijelaskan di bagian ini. Nah, yang bagian selanjutnya adalah functional specification, atau nanti kita akan melakukan pengujiannya pada kelas ADV FSP. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui apakah developer telah memberikan gambaran tentang tujuan, metode, parameter, SFR enforcing, dan error message yang terjadi pada interface TOE. Di sini contohnya apabila kita ada kelas FIA atau identifikasi dan autentikasi. Penjelasan yang contoh informasi yang tercakup dalam dokumen ADV ini adalah pengguna TOE memberikan data autentikasi ke TOE untuk menegaskan identitas dan peran mereka sebelum diberikan akses fungsi atau interface TOE apapun. TOE menyediakan fungsi autentikasi berbasis ID atau password. Password yang dimasukkan ditutupi atau menggunakan tanda bintang atau sebagainya untuk mencegah pengungkapan di layar, dan jika terjadi kegagalan autentikasi, alasan kegagalan akan diberikan. Jadi misalkan nanti ada autentikasi gagal, itu nanti biasanya kan ada error message-nya. Nah, itu juga perlu disampaikan di dokumen development ini. Seperti itu. Nanti di kelas ini itu kita akan mengecek apakah developer ini memberikan informasi terkait hal tersebut, apakah TOE memiliki desain seperti itu atau tidak. Lalu kita memastikan apakah ada error message-nya atau tidak, apakah ada interface yang mendukung SFR enforcing namun tidak tertuliskan dalam dokumen, atau belum, atau ada SFR enforcing tapi yang tidak tercakup dalam dokumentasi untuk development ini, seperti itu. Dan yang bagian terakhir adalah TOE design. Nanti kita akan melakukan pengujiannya pada kelas ADV TDS. Nah, untuk di bagian ini kita itu memiliki untuk kelas pada bagian dokumentasi ini itu bertujuan untuk menentukan apakah desain yang disusun itu lengkap dan akurat terhadap semua persyaratan fungsional keamanan. Nah, dari sini memang memiliki kaitan yang erat antara setiap dokumen tadi, antara dokumen ST, ADV, nanti juga ada AGD, ALC, ATE, dan semuanya itu saling berkaitan seperti itu. Nah, pada bagian ini, dokumen TOE design itu harus menggambarkan struktur TOE dalam hal subsistem, mengidentifikasi semua perilaku setiap subsistem, baik itu terhadap SFR enforcing, terus jika ada mungkin SFR supporting ataupun SFR non-interfering. Lalu memberikan deskripsi interaksi antara subsistem TOE, lalu dilakukan pemetaan bahwa semua perilaku interface telah dijelaskan dalam desain TOE, seperti itu. Mungkin ini ada contohnya, misalkan dalam proses audit, perannya siapa, pengguna, lalu ada yang akan kita gunakan di sini kan TOE-nya, lalu output-nya apa. Misalkan kita melakukan input berupa username password. Nah, di TOE-nya interface-nya akan form login. Nah, pada saat kita melakukan input username password, maka di dalam TOE kan akan melakukan proses autentikasi login. Nah, outputnya dia akan tercatat nih, udah tercatat pada log audit. Nah, hasil dari autentikasi itu juga akan tercatat di log audit, seperti itu. Jadi memang desain serta development kita pada saat melakukan aplikasi itu juga nantinya akan dicek dan dipastikan bahwa TOE itu beroperasional seperti itu. Jadi
itulah tahapan-tahapan dan juga hal-hal yang harus ada dan terpenuhi untuk memastikan assurance security target dan juga assurance development. Dari mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita mungkin ada sedikit quiz atau yang lainnya? Oke, ada. Mungkin ada yang ditanyakan, Rek, sebelum kuis ya. Silahkan. Atau kalau boleh menjawab pertanyaan dari yang lalu, Bu. Minggu Oh yang lalu ya, siap. sepertinya masih ada pertanyaan. Bentar, saya login dulu di Slido ya. Oke, saya mohon izin share screen ya, Bu. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih. Kemarin kayaknya masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat dijawab karena waktunya sudah habis. Nah, ini mungkin anonimus, mohon izin bertanya, ini terkait dengan BSSN ya. Ini saya memantiknya karena BSSN, Bu, memiliki wewenang untuk menguji produk perangkat lunak milik negara yang bersifat rahasia atau non publikasi, tapi bersifat penting untuk masyarakat. Mungkin ini dulu, Bu, monggo, silakan Siap. ditanggapi. Dan izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya apabila produk tersebut karena kan saat ini itu bersifatnya voluntary ya, bukan mandatory. Jadi itu sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan pengujian perangkat lunak dan harus memiliki sertifikasi keamanan. Tetapi jika dari pihak tersebut memang bermaksud untuk mengajukan, nah kita memiliki kewenangan tersebut. Jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan kesadaran dari sponsor developer ataupun penggunanya. Jadi di sini bukan hanya sponsor atau developernya saja yang bisa mengajukan, tapi kalau misalkan pengguna memiliki apa memiliki persyaratan kepada developer tersebut, oke, saya beli produk Anda, saya akan menggunakan produk Anda asalkan sudah memiliki sertifikat keamanan. Nah, seperti itu. Itu bisa dilakukan atau bisa dilakukan pengujian ataupun sertifikasi kepada BSSN seperti itu. Jadi kalau untuk Baik. kewenangannya ada, dilakukan oleh pusat sertifikasi dan kebijakannya diatur oleh Direktorat Kebijakan Teknologi. Oke, siap. Siap. Kan itu tadi responnya ya. Sebenarnya kewenangannya ada, aturannya juga ada dari Direktorat Kebijakan Teknologi. Mungkin satu lagi, Bu, yang anonimus ini sama yang ini sebenarnya sama, Bu. Kenapa sih kok website-website milik pemerintah itu sering terjadi kebocoran data gitu loh? Apakah tidak diujikan ke BSSN atau seperti apa ini? Mungkin keresahan mahasiswa ini kayaknya, Bu. Ya, dan itu menjadi keresahan kita bersama sepertinya. Iya, Karena cenderungnya pada website-website itu, terutama yang di pemerintah daerah, itu kan sering sekali terjadi web replacement seperti itu. Nah, itu cenderungnya adalah mereka dari instansi dari pemerintah daerah itu, misalkan tidak menggunakan pihak ketiga untuk penyediaan aplikasi, tidak memiliki seperti dokumentasi ataupun evidence lainnya, dan tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala. Jadi pada saat sudah membuat aplikasi, setelah serah terima ya sudah sampai di situ saja, tapi tidak ada pemeliharaan. Padahal kan kita perlu ya melakukan pemeliharaan. Misalkan bisa jadi sebuah
API yang kita gunakan ternyata ada kerentanannya, terus aplikasi-aplikasi yang menjadi sistem informasi itu sudah memiliki kerentanan, terlalu usang atau sebagainya, sudah ada celah-celahnya, sudah harus diperbarui, tapi itu tidak diperbarui. Jadi ya sudah, jadi itu menjadi yang sebuah produk yang digunakan saja tapi tidak ada perawatan, akhirnya rusak, akhirnya ada kerentanan, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Misalkan dari dalamnya itu mungkin ya memang karena usang dan sudah ada celah kerawanannya, terus ada attacker yang bermaksud, wah ada celah nih, bisa dimanfaatkan nih. Nah, seperti itu. Terus dan mungkin bisa jadi tidak dilakukan manajemen risiko ataupun penetration testing terhadap aplikasinya itu, ya pada saat aplikasi jadi ya udah langsung digunakan, tidak ada penilaian kerentanan terlebih dahulu, terus dicoba melakukan VAPT, tidak seperti itu. Jadi memang banyak kejadian yang seperti itu dari instansi-instansi yang ada di Indonesia. Karena untuk persyaratan sertifikasi sendiri itu kan memang bukan bersifat mandatori, karena memang bersifat voluntary, dan kesadaran dari pemilik aplikasi atau pengelola aplikasi itu pun juga kurang. Jadi akhirnya ya sudah, aplikasi hanya digunakan saja, tidak ada pemeliharaan apapun seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siap. Yufi atas responnya. Itu Rek sarannya, ketika Anda nanti lulus, ketika Anda duduk di pemerintahan, jangan asal produk aplikasinya itu jadi ya. Mungkin Anda harus mengangkatkan dari sisi keamanan dan maintenance-nya juga biar gak gampang dibobol ya. Kalau dari sisi swasta, kalau Anda menjadi vendor, Anda juga bisa mengajukan bagian maintenance dan pengujian keamanannya juga. Walaupun kebijakannya saat ini belum mandatori ya Bu ya, tapi Anda Ya, sudah bersiap untuk mengamankan data yang Anda kelola ya, seperti itu. Oke, ini ada Bu satu, alhamdulillah sudah masuk ke saya direct message dari Yohanes Krishna, golongan B. Saya ingin bertanya, untuk pengujian yang apakah yang diuji hanyalah keamanan data, bug, fitur pada aplikasi, apakah ada pengujian yang lebih detail pada aplikasi yang akan dipublish? Oh, Saya cek di everyone aja wis. ya, Oke, saya ingin tidak. bertanya, apakah Ya. ada yang diuji hanyalah pada keamanan, bug, fitur pada aplikasi? Apakah ada pengujian yang lebih detail pada aplikasi yang akan dipublish, Bu? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita kan mengujinya berdasarkan common kriteria. Nah, di sini untuk pengujian di common kriteria tadi itu ada kelas yang namanya vulnerability assessment. Nah, di kelas vulnerability assessment ini, di kelas VA ini, nanti kita akan ada menghitung potential attack. Jadi kita melakukan seperti studi literatur terlebih dahulu dari aplikasi yang kita hasilkan dan fungsi-fungsi keamanan. Dan tadi kan kita mengidentifikasi tujuan keamanan, security problem definition-nya. Nah, itu dari security problem definition dan tujuan keamanannya itu kita melakukan literatur, apakah apakah ada atau tidak potensi-potensi kerentanannya. Jadi di kelas tersebut kita akan melakukan seperti penetration testing, tapi ini yang bukan secara yang memang kita harus melakukan itu untuk pengujian seperti itu. Lalu untuk apakah yang diuji hanyalah keamanan data, sebenarnya bukan hanya keamanan datanya saja, tapi ya karena mungkin fokusnya di sini aplikasi aplikasi itu cenderung memberikan data dan juga informasi, menyimpan asetnya itu kan berupa data. Jadi yang menjadi fokus adalah pengamanan data. Kalau misalkan untuk pengamanan personilnya atau pengamanan prosesnya, itu tuh bukan di luar ruang lingkup dari pengujian
produk TI berdasarkan common kriteria ini. Tapi untuk pengamanan sistem manajemennya itu kita dapat menerapkan standar-standar nasional Indonesia yang terkait sistem manajemen. Lalu untuk personil juga menerapkan standar nasional Indonesia yang terkait dengan keamanan personil seperti itu. Apakah terjawab atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang menanyakan adalah golongan B, Yohanes Krishna. Apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Atau yang lain juga monggo ditulis saja langsung di chat ya Rek ya. Jangan di private message ke saya. Saudara Yohanes Krishna, apakah sudah terjawab? Ada pertanyaan lagi? Oke, sambil menunggu Saudara Yohanes Krishna. Oh, sudah terjawab. Yang lain silahkan. Siap. Terima kasih. Atau mungkin jika belum ada pertanyaan dan terkait assurance security target dan juga developmentnya sudah cukup cukup terjawab semua dan cukup dipahami, mungkin bisa sembari kuis Pak. Nanti mungkin juga akan dibahas Ya, kuisnya. silakan, Bu. Ya, Oh ya, siap. silakan. Jadi teman-teman, monggo bisa di share screen Bu kodenya. Siap. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, silahkan dipersiapkan kembali ke laptop masing-masing ya. Kalau menggunakan HP juga boleh. Silahkan buka pakai Quizzes atau pakai Kahoot Bu? Rencananya menggunakan kuisis sebentar. Ya, silahkan. Ya, Apakah sudah tertampil? oke. Sudah tampil teman-teman. Ya, sudah tampil. Silahkan teman-teman, silahkan dibuka alamat tersebut. Silahkan di enter code-nya ya 790